Suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau mendapati seseorang yang Sholatnya itu ingin khusyuk, cuman dilihatnya oleh sahabat Umar tengkuk itu di sini rekop tengkuk Pak ya, dengan nama turun kok markokok Pak begini Pak, baik gerak-gerak. Ditegur oleh sahabat Umar, iya rajul, al khusyu'u fil qulub wala fir riqab. Khusyuk itu di hati, bukan di tengkuk. Ya biasa gerakannya biasa, sedekapnya, yang penting di hati Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal mustami'un, para jamaah, Bapak Ibu, pada majelis ini kita kembali membicarakan surat Al-Ma'arij, dan kita sampai pada pembahasan akhir dari surat Al-Ma'arij, dan insyaallah pekan selanjutnya kita akan membicarakan surat, yakni surat Nuh. Semoga Allah memanjangkan umur kita dan kembali mempertemukan kita pada majelis yang sama. Para jamaah, kita sampai pada ayat wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qaimun walladzina hum ala salatihim yuhafidun ulaika fi jannatin mukramun. Walladzina hum li amanatihim, dan orang-orang yang mereka terhadap amanahnya, wa ahdihim, dan janjinya, ra'un, mereka jaga. Jadi kalau kita punya satu amanah atau mendapatkan amanah dan janji, harus dijaga, karena orang beriman hakikatnya telah mengikat janji dan amanah. Bahkan sebelum manusia dilahirkan sudah memegang janji yang tanpa kita sadari. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memfirmankan, dan manusia ada di tulang sulbi Adam, Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah birabbikum, Rabb kalian, pencipta kalian? Qalu bala syahidna, mereka mengatakan, ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah pencipta kami. Ini ada dua makna. Makna yang pertama, makna hakiki, bahwa manusia sebelum dilahirkan ke dunia memang sudah ditanya oleh Allah ketika kita masih di alam ruh,
di tulang sulbi Adam, Allah sudah menanyakan, atau ada yang menyatakan ketika masih di dalam rahim ibu, Allah menanyakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna, iya. Mereka berkata, bala, iya, syahidna, kami bersaksi. Cuman ini kan kita tidak merasakan, tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa kita pernah ditanya, tiba-tiba keluar ke dunia, terlahir dari bayi sampai sekarang, kapan sih kita ditanya oleh Allah, ya kan? Tapi Allah sudah mengabarkan. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, maknawi, yakni setelah manusia dilahirkan dan Allah memberikannya akal, alat untuk berpikir dan merenung, Allah sudah menciptakan makhluknya, sehingga dengan akal itulah Allah sebenarnya mempertanyakan, bukankah aku adalah menciptamu, aku penciptamu, pencipta jagat raya ini. Nah, itulah bentuk perjanjian kita mengatakan bala syahidna, harusnya demikian. Dan bersyukur kita sudah menjadi orang yang beriman. Kita menjadi orang yang beriman. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tunaikan janji atau akad-akad, ya termasuk akad dengan sesama manusia dan termasuk akad kita terhadap Allah. Wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha, dan jangan kalian membatalkan perjanjian setelah diikat. Jadi kalau kita sudah bersyahadat para jamaah, kita kan punya janji dengan Allah, berjanji dengan Rasul. Kita bersaksi la ilaha illallah, tidak ilah kecuali Allah, dan kita bersaksi tiada bahwa Rasul adalah utusan Allah. Ini janji kita. Maka sebagai bentuk janji kita diperintah sholat. Dengan bersyahadat kita siap untuk sholat. Dengan bersyahadat kita siap untuk melaksanakan perintah apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kula ban panjenengan sateja termasuk cinta dengan agama ini. Semoga Allah semakin membimbing kita. Termasuk amanah-amanah yang diberikan, kalau Allah memberikan amanah berupa agama dan yang lainnya. Nah, termasuk amanah yang diberikan sesama manusia. Amanah jabatan, amanah pekerjaan, amanah dari takmir masjid. Ini amanah. Amanah-amanah yang diberikan. Jangan kita menyembunyikan amanah. Harus kita berikan sesuai dengan yang telah ditugaskan. Lalu kata Allah, walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan orang-orang yang mereka terhadap persaksiannya qaimuna, mereka menegakkan. Kalau memang diminta menjadi saksi, sampaikan sesuai dengan yang dilihat dan yang diketahui, tidak memutarbalikkan fakta. Tapi kadang kita kan dalam masalah saksi banyak, apalagi di akhir zaman, banyak yang merubah kebenaran sesuai dengan hawa nafsu. Yang dilihatnya dikatakan tidak melihat, yang tidak dilihatnya dikatakan melihat. Yang tahu dikatakan tidak tahu, yang dia ketahui dikatakan tidak tahu. Lalu dipanggillah menjadi saksi. Maka kita orang-orang yang beriman
dalam masalah ini harus menjadi saksi yang adil dan jujur. Lalu kata Allah, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang mereka terhadap salatnya mereka jaga. Ini penutup dari orang-orang yang al-musallin. Di awal, ilal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, orang-orang yang salat yang mereka terus menerus terhadap salatnya. Ditutup dengan ayat ini, dikuatkan, dan orang-orang yang mereka terhadap salat mereka jaga. Kenapa salat? Karena salat adalah ibadah hubungan kita dengan Sang Pencipta yang mencakup berbagai macam, terkandung di dalam salat, terkandung berbagai macam ibadah. Ada ibadah lisan dengan kita memulai dengan kalimat takbir, membaca istiftah, membaca al-fatihah, ada Quran, ada zikir sampai salam. Ada ibadah anggota badan dengan gerakan tadi, mengangkat tangan, bersedekap, sujud, ruku', i'tidal. Ada ibadah hati, yakni menghayati apa yang dibaca, alias khusyuk. Dan khusyuk itu sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Khusyuk, alladzina hum fi salatihim khasyi'un, orang yang mereka dalam salatnya khusyuk pasti beruntung. Siapa orang yang salatnya khusyuk? Tentu diantaranya yang berusaha menjaga salatnya. Kalau laki-laki salatnya di masjid. Mustahil Pak salat di rumah bagi laki-laki khusyuk, yakni salat wajib, salat 5 waktu. Tapi kalau salat sunnah di rumah, yaitu sebenarnya dianjurkan, lebih utama di rumah salat sunnahnya, salat tahajud di rumah, salat duha, salat apa lagi, salat witir, qobliyah dan ba'diyah lebih utama di rumah. Kalau memungkinkan tidak terlambat sholat berjamaah. Tapi kalau memungkinkan terlambat berjamaah, ya kondisional, lebih utama di masjid, qobliyah dan ba'diyah. Disebut dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah-sunnah yang lainnya juga di rumah, tapi sholat wajib bagi laki-laki adalah di masjid berjamaah. Kalau berjamaah, saya yakin setidaknya kita akan berusaha khusyuk. Tapi kalau di rumah, saya yakin mustahil bisa khusyuk. Karena itu orang-orang yang menjaga sholatnya tentu akan mencapai tingkatan khusyuk walaupun tidak sama khusyuknya. Suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau mendapati seseorang yang sholatnya itu ingin khusyuk, cuman dilihatnya oleh sahabat Umar apa, tengkuk itu di sini rekop tengkuk Pak ya, dengan nama turun apa, kok markokok Pak begini Pak, baik gerak-gerak. Ditegur oleh sahabat Umar, iya rajul, al-khusyu'u fil qulub wala fil riqab. Khusyuk itu di hati, bukan di tengkuk. Ya biasa gerakannya biasa, sedekapnya, yang penting di hati Pak. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, semoga kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang menjaga dan menegakkan sholat, seperti mana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan sholat dan di antara keturunanku.
Ini perlu kita baca, Pak. Untuk kita, ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan sholat. Minta kepada Allah. Karena kalau tidak Allah yang membimbing, siapa? Kita nggak bisa mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri itu kan sebuah kesombongan. Dalam sholat pun kita kalau memahami dan menghayati, ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkan kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Lah kenapa? Kita kan sudah muslim, kenapa kita masih membaca ihdinas siratal mustaqim? Kok masih minta bimbingan jalan yang lurus kepada Allah? Kata Imam Ibnu Katsir, ya memang walaupun sudah muslim kan kita tetap butuh bimbingan Allah. Kalau tidak dibimbing oleh Allah kan bisa tersesat, Pak. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Alaihim, ke atas mereka. Tafsir mengatakan al-yahud, orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan juga bukan orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? An-Nasara, orang-orang Nasara. Kenapa Yahudi al-maghdub alaihim? Karena mereka punya ilmu, cuman ilmunya tidak diamalkan, maka dimurka oleh Allah. Kenapa Nasara ad-dhallin, orang-orang yang tersesat? Mereka ingin beribadah tapi tidak punya ilmu, akhirnya jalan sesat. Maka umat ini, umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya termasuk kita, minta kepada Allah bimbingan, yaitu yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Allah tafsir, Allah jelaskan dalam surat yang lain, An-Nisa. Waman yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka adalah orang yang diberi nikmat. Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Nah, para nabi kan sudah lewat masanya, kita bukan nabi. Para siddiqin orangnya langka. Kalau di zaman sahabat, ya sahabat Abu Bakar mendapat julukan as-siddiq. Yang mungkin masih punya kesempatan untuk sekarang, Pak, yakni asy-syuhada was-sholihin, golongan para syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah sampai mati, dan as-sholihin, orang-orang soleh. Ya kita minta kepada Allah agar dijadikan orang-orang soleh, dengan diantaranya menegakkan dan menjaga sholat. Baca doa itu, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min zurriyati, ya Allah jadikan aku orang yang menegakkan sholat. Aqoma yuqimu kan artinya menegakkan, Pak. Kenapa siganya menggunakan menegakkan? Siganya menggunakan menegakkan karena kita sering mendengar hadis Rasul dengan mensabdakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Karena tiang harus berdiri tegak. Seperti mana bangunan ini, ada tiang yang bapak-bapak bisa bersandar, kan tegak, Pak. Tegak, tidak miring. Kalau miring berarti kan berpotensi rubuh, harus tegak. Maknanya sholat kita harus betul-betul tegak, dijaga rukunnya, syaratnya, sunnahnya, adab-adabnya. Jangan yang penting asal sholat, bukan yang penting menutupi kewajiban. Kalau sebatas menutupi kewajiban kan orang sholatnya bisa di rumah, yang penting sholat. Beda dengan orang yang memang ingin menegakkan sholat, dia butuh terhadap sholat. Karena namanya orang butuh kan ingin betul-betul diterima. Biar diterima ya diperbagus sholatnya. Insya Allah kita termasuk berusaha orang yang menegakkan sholat. Waktunya betul-betul di awal, tidak mengakhirkan, tidak menunda-nunda waktu. Karena ada orang yang sholat tapi tidak diterima oleh Allah. Siapa? Nabi bersabda,
Salasatun, ada 3 orang, la yaqbalullahu sholawatihim, Allah tidak terima salat mereka. Siapa? Di antaranya rajulun atas sholata dabbaron, orang yang mendatangi salat di ujung waktu. Orang yang mendatangi salat. Jadi bila wan parak maria waktu nawak pura salat. Para jemaah sekalian, jadi kalau melaksanakan sholat di ujung waktu, di akhir-akhir kabater tak terima sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah menjaga sholat, ulaika fi jannatin mukramun, mereka ada pada surga-surga, mukramuna, mereka dimuliakan. Semoga kita masuk golongan yang ini. Amin, Allahumma amin. Kita lanjut. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Famalil ladzina, maka kenapa alladzina, orang-orang, kafaru, mereka yang kafir, qibalaka, dari arahmu, muhti'ina, mereka bersegera atau pergi bersegera. Anil yamini, dari arah dari kanan, wa anis shimali, dan dari kiri, izin, berkelompok. Ayat ma'u, apakah berkeinginan atau tamak, kullum mri'in, setiap orang, minhum, dari mereka, an yudkhala, untuk dimasukkan, jannatan na'im, ke surga yang penuh nikmat. Kalla, sekali-kali tidak. Inna, sesungguhnya kami, khalaqnakum, telah menciptakan mereka, mimma, dari apa-apa, ya'lamuna, yang mereka ketahui. Fala uqsimu, maka aku bersumpah, bi rabbil masyariqi wal magharibi, demi Rabb al-masyariq, yang menciptakan arah barat, wal magharibi, dan arah al-masyariq, arah timur, dan al-magharib, dan arah barat. Inna, sesungguhnya kami, laqadirun, sungguh betul-betul mampu atau berkuasa, ala, untuk an nubaddila, kami mengganti, khairan, yang lebih baik, minhum, daripada mereka, wa ma nahnu, dan tidaklah kami, bimasbukin, dikalahkan. Fazarkum, maka biarkan mereka, yakhudu, mereka bermain tenggelam, wayal abu, dan bermain-main, hatta, sampai, yulaku, mereka berjumpa, yaumahum, hari mereka, alladzi, yang yu'aduna, dijanjikan kepada mereka. Yauma, pada hari, yakhrujuna, mereka keluar, minal ajdasi, dari kubur-kubur, siraan, dengan cepat, ka'annahum, seakan-akan mereka, ila, kepada nusubin, berhala, yufiduna, mereka pergi atau menuju, khasyi'atan, tertunduk, absaruhum, pandangan mereka, tarhakum, meliputi kepada mereka, zillatun, kehinaan, zalika, itulah, al-yaumu, hari, alladzi, yang kanu, adalah mereka dahulunya, yu'aduna, dijanjikan. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kalau di dalam terjemahan Quran, terjemahan famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in, kan artinya mengapa orang-orang yang mereka kafir, qibalaka, ke arahmu, muhti'ina, menuju. Kalau di dalam terjemahan Quran terjemahan Indonesia diartikan menuju Rasulullah dengan bersegera atau berlari. Tapi beda dengan tafsir di sini, Pak. Kalau di dalam tafsir kita lihat di sini,
Yaqulu ta'ala munkiran 'alal kufaril ladzina kanu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum musyahiduna lahu ulama lima arsalahu Allahu bihi minal huda wa ma ayyadahu Allahu. Jadi diartikan di sini kibalaka muhti'in, diartikan ai fama lihaula'il kuffar alladzina indaka ya Muhammad, kenapa mereka para kufar, orang-orang kafir yang ada di dekatmu ya Muhammad, muhti'ina, mereka bersegera, ay musri'ina, yakni bersegera, nafirina, jauh berlari, minka darimu. Jadi ini tafsir kadito, di tafsir ini diartikan kenapa orang-orang kafir berlari darimu, tapi di terjemahan Indonesia diartikan kenapa orang-orang kafir berlari mendekat. Beda Pak ya, bisa dicek ke terjemahan di Quran terjemahan. Tapi kita lebih kepada tafsir. Anil yamini, dari kanan, wa anis shimali, dan dari kiri, izin, berkelompok. Ini ada cerita, maksudnya ada satu pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang musyrikin berkumpul, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau mendatangi mereka untuk menyampaikan Islam, berdakwah. Langsung orang-orang yang berkelompok itu lari meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah bertanya, fama lil ladzina kafaru qibalaka muhtin, kenapa mereka yang kafir dari arahmu lari dengan bersegera? Anis shimal anil yamini wa anis shimal izin, dari kanan dari kiri larinya berkelompok, izin. Ayat ma'u kullum mri'im minhum, apakah setiap mereka ingin an yudkhala jannata na'im, dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? Ya pasti sebenarnya Pak, cuman karena mereka tidak percaya kepada kehidupan setelah dunia, tidak percaya kepada akhirat, ya tidak berharap. Bahkan mereka mengejek, meledek Rasulullah tentang hari kiamat. Contohnya seseorang yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu tajiru Mekah, orang kaya di Mekah. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa tulang hewan yang sudah hancur. Sambil dia berkata, ya Muhammad, atazumu anna Allah yab'atsu hadza. Muhammad, kamu menyangka Allah membangkitkan ini? Dilemparkan tulang itu ke atas. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu surat Yasin. Awalam yarul insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak melihat bahwa kami telah menciptakannya dari mani, fa idza huwa khasimun mubin, ternyata dia menjadi musuh. Kalau sudah terlahir dan jadi orang berakal dewasa, jadi musuh. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa, dia membuat permisalan bahwa tulang tadi tanya, wa nasiya khalqa, dia lupa penciptaannya. Qala, sambil dia berkata, man yuhyil idhama wa hiya ramim, siapa yang menciptakan tulang-tulang hancur ini? Qul, katakan ya Rasulullah, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yuhyiha, yang akan menghidupkannya, allazi, yang ansha'aha, menciptakannya, awwala marrah, yang pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia Allah terhadap segala ciptaannya mengetahui. Dan seterusnya sampai selesai ayat itu.
Para jemaah sekalian, Ubay bin Khalaf datang mengejek Rasulullah membawa tulang yang sudah hancur. Setelah mendapatkan ayat itu, Rasulullah SAW bersabda, "Bala," kata Rasul, "iya, yumitukallahu, Allah akan mematikanmu, summa yab'asuka, kemudian dia akan membangkitkanmu, summa yahsyuruka, kemudian dia akan menggiringmu ila nar, ke neraka." Ini bukan hanya tulang yang akan dibangkitkan, kamu pun juga akan hidup, tapi tempatmu di neraka pasti. Jawaban lebih dari sekedar pertanyaan, Pak. Yang ditanyakan kan tulang. Jawabannya bukan tulang saja, kamu dan pasti masuk neraka. Marengis, Pak, dipastikan oleh Rasulullah masuk ke dalam neraka. Namanya Ubay bin Khalaf, tajiru Mekah, orang tajir, orang kaya di Mekah, tapi matinya dipastikan masuk neraka. Naudzubillah. Para jemaah sekalian, karena dia tidak meyakini tentang kiamat, maka tidak ada harap, tidak ada keinginan untuk masuk surga. Kalla, kata Allah, tidak, inna khalaqnahum mimma ya'lamun, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Dari apa? Mereka tahu kalau diciptakan oleh Allah dari mani atau sperma. Sadar bahwa orang kafir diciptakan dari air yang tidak punya harga, dan kita menyadari itu, Pak. Kita sering baca ayat falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma iddafiq. Hendaknya manusia melihat dari apa dia diciptakan. Diciptakan dari ma'in dafiq, air yang memancar, yaitu air mani. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang air mani itu keluar dari di antara tulang iga dan tulang dada, keluar dari spermanya laki-laki. Itu awal penciptaannya kita. Lalu kata Allah, fala uqsimu birabbil masyariq, maka aku bersumpah dengan nama Rabb, dengan Allah yang menciptakan barat dan timur. Innal qadirun, sesungguhnya kami betul-betul mampu, betul-betul berkuasa. Kita meyakini Allah Maha berkuasa. Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin, untuk kami mengganti kaum yang lebih baik daripada mereka. Jadi Allah mampu, kalau misalkan hamba-hambanya tidak ada yang taat, Allah akan ganti dengan kaum yang lain, gampang. Dan itu sudah terjadi. Siapa? Ya sejak dari umat Nabi Nuh itu. Umat Nabi Nuh yang menentang, dan insyaallah akan diceritakan dalam surat Nuh pada pertemuan yang akan datang. Umat Nabi Nuh yang menentang, berdakwah selama 950 tahun. Itu bukan dakwah yang sebentar, Pak. Sampai akhirnya Nabi Nuh mengadu kepada Allah, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahar, ya Allah, saya sudah mengajak mereka siang dan malam. Saya ajak mereka terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Falam yazidhum du'ai illa firara, bukan malah tambah dekat, tambah jauh saja mereka. Bahkan mereka saling menguatkan, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian, jangan tinggalkan patung Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Karena yang disembahnya oleh umat Nabi Nuh bukan Allah, dan mereka tidak kenal Allah, yang dikenalnya patung-patung tadi. Patung-patung nama orang-orang soleh yang dulunya pemimpin agama, setelah mati dibikin patung. Para jemaah sekalian, kemudian diterima doa Nabi Nuh
Apa doa Nabi? Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan orang-orang kafir di muka bumi berkeliaran. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalitu illa fajirun kafar. Kalau engkau membiarkan mereka ya Allah, mesti akan melahirkan orang-orang yang kafir juga. Diterima kan doanya Nabi Nuh? Disuruh membuat kapal. Dan pembuatan kapal di laut, di gunung. Pembuatan kapalnya di gunung. Di gunung, dan kapalnya Quran sudah menginformasikan. Fastawat alal judi. Kapal Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi. Gunung Judi itu kalau sekarang terletak antara negara Turki dan Suriah. Dan di Gunung Judi ada lembah namanya lembah Ararat. Para arkeolog menemukan lembah Ararat itu ternyata sebuah kapal besar yang sudah membatu jadi fosil. Dan fosil itu ternyata terbuat dari kayu yang paling kuat. Kayu yang paling kuat di dunia apa? Kayu jati. Kayu jati itu pertama di dunia di mana tumbuhnya? Di Jawa, Jawa Tengah. Tapi kita membicarakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Akhirnya apa? Setelah Nabi Nuh diselamatkan dengan umat yang tidak sampai 100, yang lain mati, diganti dengan umat yang lain. Nabi Nuh melanjutkan keturunan, memiliki 3 putra, Ham, Sam, dan Yafid. Dari situlah menjadi populasi manusia termasuk kita, Pak. Sam itu melahirkan generasi orang-orang Arab, orang-orang Persia, orang-orang berhidung mancung. Ham itu melahirkan orang-orang berkulit hitam, Negro, dan Yafid melahirkan orang-orang Turki. Turki pada zaman dahulu, bukan sekarang. Orang-orang Turki melahirkan orang-orang Mongol, termasuk kita yang ras Melayu ini dari keturunan Yafid bin Nuh. Dan begitulah sejarah terulang. Ketika diutus Nabi, diajak kembali kepada Allah, menolak, dihancurkan kaum itu, diganti dengan kaum yang lain. Bagi Allah gampang, tidak ada yang susah kok. Ala an nubaddila khairan minhu wa ma nahnu bimasfukin. Untuk kami ganti umat yang lebih baik dari mereka dan kami tidak terkalahkan. Kata Allah, fadharhum, biarkan mereka yaqudu wa yal'abu, tenggelam dalam kekufurannya, wa yal'abu, dan mereka bermain-main, hatta yulaku, sampai mereka berjumpa yaumahumul ladzi yu'adun, dengan hari yang sudah dijanjikan. Hari yang dijanjikan itu hari kiamat. Kapan? Yauma yakhrujuna minal ajdasi ila sira'an ka'annahum, pada hari mereka keluar daripada kubur dengan bersegera, ka'annahum ila nusubin yufidun, seakan-akan mereka pergi menuju berhala-berhala yufiduna, mereka bersegera. Maksudnya begini, ketika hari kiamat dibangkitkan, bangun, kita yang mati, yang tidur itu bangun, Pak. Nanti bangkit pada hari kiamat, itu dipanggil oleh malaikat untuk segera berkumpul di padang mahsyar. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur, pada hari ada malaikat yang memanggil untuk segera berkumpul kepada sesuatu yang mereka ingkari. Jadi orang-orang yang digiring menuju padang mahsyar bukan jalan santai, Pak. Nggak ada jalan santai. Digiring bersegera, cepat. Modelnya seperti orang sa'i itu mengelilingi Ka'bah. Ya, kalau kita bisa membayangkan tiap sore atau pagi kan ada orang jalan kaki di mana itu? Di Taman Bunga itu, bersegera. Bukan jalan santai, Pak, dan tidak berlari, dipaksa. Karena di sana ada orang yang bangun dari tidurnya, dari kematian yang panjang, dan menyadari akan mendapatkan azab, sehingga mereka mengatakan, ya walana mamba'atana min marqadina. Aduh celaka, siapa yang membangunkan kami dari tidur ini? Siapa yang mengatakan ini? Dalam tafsir mengatakan, yang mengatakannya adalah orang-orang kafir, orang-orang yang mendapatkan azab neraka, sehingga mengatakan dari bangun dari tidur, ya wailana, aduh celaka kami, mambasana, siapa yang membangunkan kami, mimar qadina, dari tidur ini.
dengan ketakutan, wajah murung. Sedangkan orang-orang beriman mengatakan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman dan benarlah para utusan. Dengan wajah yang berseri mereka bangkit dari kubur menuju padang mahsyar, wajahnya ceria. Sedangkan yang akan mendapatkan azab wajahnya ketakutan. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Khasyi'atan, tertunduk, absaruhum, pandangan-pandangan mereka, tarhaquhum, mereka diliputi, zillatun, kehinaan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Kalau sudah membicarakan tentang hari kiamat, para jemaah sekalian, memang tidak bisa kita bayangkan, tapi Allah memberikan gambaran yang mudah kita pahami dalam Quran maupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Demikian saya kira. Saya mohon maaf kalau bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.